Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai bilangan cacah. Sebenarnya materi ini sudah kalian dapat mulai dari kelas 3, 4, dan 5. Nah, di kelas 6 Ibu hanya mengingatkan lagi apa-apa saja yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan operasi hitung bilangan cacah. Dan mengingatkan lagi apa sih bilangan cacah itu. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi bilangan negatif, pecahan, desimal, bukan disebut bilangan cacah atau tidak termasuk. Nah, jadi bilangan cacah adalah angka 0, bilangan asli, bilangan bulat positif, tetapi bukan bilangan bulat negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai dengan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu untuk soal-soal di kelas 6. Himpunan bilangan cacah memuat berapa bilangan? Yaitu himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, himpunan bilangan genap, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya, himpunan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, seterusnya, himpunan bilangan kuadrat, 0, 1, 4, 9, himpunan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saat di kelas 3, 4, 5, mungkin soalnya angkanya ada di bawah bilangan ratusan ya nak ya, sampai di bawah bilangan ribuan. Untuk kelas 6, operasi hitung campuran bilangan cacah, mungkin ada di atas angka 500, 1000, itu nanti mungkin di soal bisa jadi puluhan ribu, ribuan, sampai ratusan ribu. Adapun ketentuan urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran bilangan cacah adalah sebagai berikut. 1. Mengerjakan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, walaupun yang ada di dalam kurung adalah penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, operasi hitung yang sama kedudukannya dikerjakan yang depan dulu atau yang kiri dulu. Yang ketiga, operasi hitung yang tidak sama kedudukannya dikerjakan yang kedudukannya lebih kuat atau tinggi terlebih dahulu, yaitu perkalian atau pembagian. Nah, tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi, jika ada soal untuk menentukan sifat-sifat operasi hitungnya, nah, kalian lihat dulu jika penjumlahan dan perkalian sifat-sifatnya berarti berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya dalam penjumlahan dan perkalian berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Lihat kembali jika disuruh menentukan sifat-sifat operasi hitung, dilihat soalnya jika penjumlahan dan perkalian berarti sifatnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya, kita membahas tentang operasi hitung dalam soal cerita. Langkah-langkahnya yang pertama, baca dan telaah atau pahami soal terlebih dahulu secara seksama. Kemudian, ubah soal cerita yang ada ke dalam bentuk soal angka. Jangan lupa pakai diketahui, pakai ditanya, dan jawabnya. Jangan lupa pakai cara. Lalu selanjutnya, kerjakan soal sesuai dengan urutan langkah pengerjaan operasi hitung yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Contoh soal dan cara menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Pengerjaan hitung campuran melibatkan 2 atau lebih pengerjaan hitung bilangan yang memuat di antara bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Nah, kedudukan penjumlahan dan pengurangan kita tadi sudah bahas sama kuatnya. Kedudukan perkalian dan pembagian sama kuatnya. Kedudukan perkalian dan pembagian lebih kuat dari kedudukan penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika ada soal, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang kalian kerjakan dahulu pembagian dan perkalian atau yang ada di dalam kurung. Simak contoh soal berikut ya. 45 ditambah 6 kali 12 dikurang 58. Jika tidak ada tambah kurung, kalian boleh tambahkan kurung sendiri ya. Nah, ini berarti yang kita kerjakan duluan yaitu perkaliannya, yakni 6 kali 12. Karena perkalian kedudukannya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga penyelesaiannya 45 ditambah 72 dikurang 58, operasi hitung tinggal penjumlahan dan pengurangan saja. Maka sesuai ketentuan pengerjaannya yaitu dikerjakan yang di depan dulu jika ada operasi hitung yang kedudukannya sama kuat hingga menjadi 117 dikurang 58 hasilnya 59. Contoh soal selanjutnya. 1. Hasil dari 6.438 ditambah 1.574 dikurang 4.839. Pembahasannya pada soal tersebut yang dikerjakan dahulu yaitu penjumlahan karena berada di depan dan operasi hitung pengurangannya di belakang, serta tidak ada tanda kurung di antara kedua operasi tersebut. Jadi, 6.438 kita tambahkan dengan 1.574, hasilnya 8.012. Lalu kita kurangi 4.839, hasilnya adalah 3.173 dan jawabannya adalah C. Contoh selanjutnya, hasil dari 12.527 kita kurangi 9.269 ditambah 5.688 adalah pembahasannya masih sama pada soal tersebut. Yang dikerjakan dulu yaitu pengurangannya karena berada di depan dan operasi hitung penjumlahannya di belakang, serta tidak adanya tanda kurung dari kedua operasi hitung tersebut. Maka 12.527 kita kurangi 9.269. Hasilnya 3.258. Kita tambahkan lagi 5.688 dan jadi hasilnya adalah 8.946. Jawabannya